Kitab Suci Tao Te Ching dan Pembabarannya, Bab 5. Bab 5. Sifat wajar dari Tao. 1. Langit dan bumi itu adil tanpa kasih, memandang segala makhluk bagaikan anjing rumput, mensia-siakan. 2. Para suci itu adil, memandang manusia yang sifatnya egoistis, bagaikan anjing rumput, mensia-siakan. 3. Di antara langit dan bumi ada suatu gaya gaib yang senantiasa mencipta dan menghidupi tanpa ada akhirnya, hingga laksana pompa angin dari tukang besi yang meskipun kosong tetapi tidak hampa. Makin cepat digerakkan akan mengeluarkan angin semakin banyak. 4. Banyak bicara akan kehabisan. Lebih baik berusaha mencapai kesempurnaan. Sesuai dengan ungkapan pasal 1 yang berbunyi, langit dan bumi itu adil tanpa kasih, memandang segala makhluk bagaikan anjing rumput, yang berarti mensia-siakan mereka. Keterangan. Zaman purba di Tiongkok ada suatu kebiasaan penduduk desa. Jika mereka sembahyang pada dewa memohon hujan bagi sawah dan tanamannya, sebagai syarat mereka membuat anjing dari rumput dan dipakaikan pakaian beraneka warna. Atau dilukis seperti warna bulu anjing. Setelah selesai digunakan untuk sembahyang, anjing-anjingan itu lalu dibuang begitu saja, disia-siakan atau dibakar. Dapat diumpamakan bagai orang menghisap tebu, habis manis sepah dibuang. Maka kata anjing rumput diartikan mensia-siakan, sehingga ungkapan di atas dapat diterjemahkan tidak welas asih karena mensia-siakan sesama makhluk. Sesungguhnya alam menciptakan dan menghidupi segala benda dan makhluk dengan tidak membeda-bedakan dan dengan cara sewajarnya. Sehingga bagi mata manusia kelihatannya bagai membiarkan mereka yang hidup dibiarkan hidup, yang mati dibiarkan mati. Oleh sebab itu, pada umumnya manusia menganggap alam itu sifatnya tidak mengenal belas kasihan. Karena sesuai sifat manusia, bisa sangat mencintai pada sesamanya yang dicintai, sekaligus bisa juga sangat membenci pada mereka yang dibenci. Jadi, cinta manusia itu terbatas. Dapat dikatakan sebagai cinta yang rendah atau cinta yang egoistis. Sebaliknya, Tuhan itu luhur, tiada batasnya. Semuanya dicintai, semuanya dipelihara, dihidupi, dan tidak dibeda-bedakan, apapun agama atau kepercayaannya.
Barang siapa yang dapat menyesuaikan dirinya dengan sifat Tuhan akan merasa bahagia. Sebaliknya, siapa yang menentang hukum-Nya akan binasa. Meskipun Tuhan itu menghidupi dan memelihara segala makhluk dengan tidak membeda-bedakan, tetapi oleh karena Tuhan itu bekerja tanpa berbicara dan tanpa memamerkan pahalanya, hingga cinta kasih yang luhur dan tak terbatas itu tidak diketahui oleh umumnya manusia, sehingga manusia memandang Tuhan itu kejam dan tak mengenal kasihan. Terutama mereka yang suka minta-minta pada Tuhan agar diberi rejeki, diberi kekayaan, dan sebagainya. Tentu saja permohonannya yang bersifat egoistis itu tidak dikabulkan, sehingga mereka berkata bahwa Tuhan tidak mengenal kasihan. Setiap hari siang malam telah disembayangi, tetapi Tuhan tetap tidak mau memberi kekayaan, atau lotrenya tidak pernah dapat. Demikian mereka mengecam Tuhan dan menganggap Tuhan itu kejam dan tidak mengenal kasihan. Pasal 1. Sesungguhnya para suci itu sangat luhur budinya, sangat besar cinta kasihnya, dan senantiasa terbuka tangannya untuk memberi pertolongan kepada sesama umatnya. Tetapi oleh karena para suci itu sesuai dengan sifat hukum alam, mereka tak dapat memberi pertolongan atau mengabulkan segala permohonan manusia yang sifatnya egoistis. Manusia umumnya hanya memohon kepada para suci agar kemauannya cepat tercapai, dapat segera masuk surga, dan sebagainya. Tetapi mereka malas dan tidak mau menjalani kesusahan, hanya mau enaknya saja, minta tolong dan kemauannya segera tercapai. Sebaliknya, tidak mau menjalani konsekuensinya. Kemudian, bila mana permohonannya tidak terkabul, mereka mengatakan bahwa para suci itu tidak mengenal belas kasihan dan mensia-siakan sesama manusia. Pasal 2. Demikianlah sifat dan kegaiban alam ini. Nampaknya kosong, tetapi di dalam kekosongan itu tersembunyi sesuatu tanpa ada batasnya. Pasal 3. Kesamaran dan kegaiban alam sulit dibicarakan. Semakin dibicarakan, semakin membingungkan, hingga akhirnya hilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, para bijaksanawan yang mengetahui rahasia hidup dan mengenal tahu, senantiasa menjaga untuk menyesuaikan dirinya dengan hukum alam, yaitu dengan cara hidup dalam kekosongan dan tidak berbuat dengan pamrih. Ungkapan-ungkapan Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching yang senantiasa mengemukakan Tao yang amat sempurna sifatnya dan sesuai dengan sifat alam. Yang senantiasa menghidupi dan mencipta tanpa ada akhirnya, kemudian memelihara semua umatnya dengan tanpa membeda-bedakan.
Tetapi oleh karena alam itu bekerja dengan tanpa bicara dan tak pernah membangga-banggakan pahalanya, hingga manusia tidak mengetahui karena kesadaran dan pikiran manusia terbatas. Terlebih lagi, karena sifat manusia itu egoistis. Apa yang dipikir dan yang dirasa hanya sebagaimana dapat menguntungkan dirinya sendiri. Kerugian orang lain atau kesusahan orang lain tak pernah masuk dalam sanubarinya. Sehingga dalam sembahyang terhadap Tuhan pun mengajukan macam-macam permintaan yang egoistis sifatnya. Misalnya minta diberi kekayaan dan sebagainya, yang tentu saja permintaan itu oleh Tuhan tidak dikabulkan. Oleh karena itu, mereka kemudian mempunyai praduga bahwa Tuhan itu kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Dalam bab ini, Lao Tzu menunjukkan kekeliruan praduga manusia tersebut. Selanjutnya, Lao Tzu memberitahu betapa besar cinta kasih alam terhadap makhluk hidup ini. Di antara langit dan bumi yang nampaknya kosong, ternyata di dalam kekosongan itu terdapat suatu gaya gaib yang dapat mencipta, menghidupi, dan memelihara dengan tanpa ada batasnya. Selanjutnya, Lao Tzu memperingatkan kepada mereka yang tidak mengerti, lebih baik jangan banyak bicara, karena tahu tak dapat dibicarakan. Lebih baik mereka memperhatikan sifat alam dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berusaha untuk dapat menyesuaikan dirinya, yang mana tentu akan membuahkan faedah yang lebih berharga. Pasal 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.